Kisah Raja Atahualpa, sang raja terakhir dari Inka. Di jantung Andes yang perkasa, di antara langit-langit yang menyentuh awan dan lembah yang hijau bagai zamrud, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi raja terakhir Kekaisaran Inka. Ia diberi nama Atahualpa, yang berarti ayam emas. Mungkin sebagai pertanda akan nasibnya yang bersinar namun tragis. Tahun kelahirannya dipercaya terjadi sekitar awal abad ke-16, saat ayahnya Sapa Inka Huayna Capac memerintah luasnya wilayah dari Quito di utara hingga ke wilayah gurun selatan. Masa kecil di Tanah Tinggi, Atahualpa tumbuh bukan di ibu kota Cusco tetapi di utara, di wilayah Quito, sekarang di Ekuador. Di sana ia dibesarkan oleh para bangsawan dan pendeta suci. Ayahnya, Huayna Capac, telah menaklukkan banyak wilayah dan memperluas kerajaan lebih luas dari sebelumnya. Namun ia juga dikenal memberi perhatian besar pada anak-anaknya, meski ia memiliki banyak selir dan puluhan anak. Atahualpa menonjol di antara saudara-saudaranya. Ia cerdas, lincah, dan memiliki aura ketegasan sejak belia. Ia diajari bahasa Quechua yang halus, filsafat Inka, astronomi langit Andes, serta keterampilan perang dan politik oleh pendeta-pendeta Sun God, Inti. Sejak kecil pula, ia menyaksikan bagaimana rakyat Inka bekerja keras dalam sistem mita, dan bagaimana kaisar dipuja layaknya dewa hidup. Namun di balik pendidikan itu tersembunyi persaingan tajam. Saudara-saudaranya saling mengintai. Di antara mereka satu nama menjadi musuh takdirnya kelak, Huascar, putra sah yang lahir dari garis bangsawan Cusco. Sementara Atahualpa, meski dicintai ayahnya, dianggap sebagai keturunan dari selir yang bukan berasal dari ibu kota. Perpecahan darah, perang saudara Inka, sekitar tahun 1525, Huayna Capac wafat secara mendadak. Kemungkinan karena penyakit yang dibawa oleh para pelaut Eropa yang belum dikenal oleh tubuh orang-orang Andes, cacar. Putra mahkota yang ditunjuk pun wafat tak lama setelahnya, menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Para bangsawan Cusco menobatkan Huascar sebagai Sapa Inka, tetapi para jenderal dan bangsawan di Quito menyokong Atahualpa. Maka pecahlah perang saudara yang panjang dan berdarah, yang membelah Kekaisaran Inka menjadi dua kubu, utara dan selatan. Atahualpa, meski awalnya enggan berperang melawan saudara kandungnya, tak punya pilihan. Ia menunjuk jenderal-jenderal tangguh seperti Chalcuchimac dan Quisquis, dan bersama mereka, ia bergerak perlahan dari utara ke selatan, merebut kota demi kota. Ia dikenal memimpin dengan tangan besi, namun juga memberi ampun pada mereka yang menyerah. Perang berlangsung selama beberapa tahun. Darah mengalir di lembah Cusco dan puncak-puncak Andes. Pada akhirnya, pasukan Atahualpa berhasil mengalahkan dan menawan Huascar. Cusco jatuh, dan Atahualpa menjadi penguasa sejati Inka, meski ia belum sempat kembali ke kota suci itu. Ia menetap di Cajamarca, sebuah kota di pegunungan utara, untuk mengatur ulang kekaisaran yang hancur oleh perang saudara. Di sana si merayakan kemenangan, mendengar lagu-lagu pujian, dan merancang penataan ulang pemerintahan. Tapi takdir yang jauh lebih besar sedang menunggu. Pertemuan dengan takdir, datangnya Spanyol. Tahun 1532, kabar tentang makhluk aneh berkulit putih dengan pakaian besi dan kuda-kuda raksasa mulai terdengar. Direkan adalah pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro, penjelajah dari negeri seberang laut yang mencari emas, tanah, dan kejayaan. Pizarro, dengan hanya sekitar 180 tentara, menyusun rencana berani menawan Atahualpa. Ia tahu kekaisaran sedang lemah karena perang saudara dan percaya bahwa jika kepala ular dipotong, seluruh tubuh akan lumpuh. Atahualpa, yang tak sepenuhnya memahami niat Spanyol, setuju untuk bertemu di alun-alun kota Cajamarca. Ia datang dengan iringan megah, ribuan pelayan, tentara tak bersenjata, musik, dan bunga-bunga. Ia duduk di tanduk emas penuh wibawa. Tapi saat ia tiba, tak ada sambutan seperti yang ia bayangkan. Tiba-tiba, dari balik tembok dan bangunan, muncullah pasukan Spanyol yang bersembunyi. Dengan dentuman senjata api, bunyi meriam, dan teriakan kuda, mereka menyerbu. Ratusan pengikut Atahualpa terbunuh dan sang Sapa Inka ditangkap hidup-hidup. Penawanan dan tawaran emas. Atahualpa dalam tahanan tetap memancarkan wibawa. Ia berbicara kepada Pizarro dengan tenang, menjanjikan ruang penuh emas dan 2 ruangan perak jika ia dibebaskan. Maka dimulailah pengumpulan emas terbesar dalam sejarah Andes. Emas dari kuil, patung, dan perhiasan dilebur dan dikirim ke Cajamarca. Namun seiring kekayaan dikumpulkan, kepercayaan makin menipis. Para petinggi Spanyol saling curiga. Mereka takut Atahualpa memerintahkan perlawanan diam-diam. Mereka juga cemas bahwa membebaskan Atahualpa berarti kehilangan kendali atas kerajaan. Pada akhirnya, setelah emas terkumpul, Pizarro dan para serdadunya menggelar sidang semu, menuduh Atahualpa memberontak, menyembah berhala, memiliki banyak istri,
dan membunuh saudara sendiri. Atahualpa dijatuhi hukuman mati. Akhir sang Sapa Inka. Pada malam yang dingin di akhir bulan Juli tahun 1533, Atahualpa dibawa ke alun-alun. Ia ditawarkan dua pilihan, dibakar hidup-hidup atau dibaptis menjadi Kristen dan digantung. Untuk menyelamatkan tubuhnya dari api, karena dalam kepercayaan Inka, tubuh harus utuh untuk perjalanan ke dunia setelah mati, ia memilih dibaptis. Yesus diberikan nama Francisco mengikuti nama baptis Pizarro. Dan pada malam itu, dengan saksian api unggun dan bayangan Andes di kejauhan, Atahualpa, raja terakhir Inka, meninggalkan dunia. Ia bukan hanya raja, tapi juga simbol sebuah peradaban yang runtuh bukan oleh perang besar, melainkan oleh tipu daya, penyakit, dan ketamakan, warisan dan kenangan. Meskipun hidupnya singkat sebagai penguasa, Atahualpa adalah simbol keteguhan, kecerdikan, dan kemegahan peradaban Inka yang telah dibangun selama berabad-abad. Kekaisaran yang diwariskannya jatuh, tetapi kenangan akan jalannya, emasnya, dan tekadnya terus hidup di pegunungan Andes. Dan di antara reruntuhan Machu Picchu, di dinding-dinding batu Sacsayhuaman, dan di wajah rakyat Quechua yang masih tinggal di atas awan, jiwa Atahualpa belum sirna. Lanjutan kisah Raja Atahualpa, raja terakhir Inka, arwah yang tak tenang. Malam itu di Cajamarca, setelah jerat ditarik dan tubuh Atahualpa tergantung di hadapan api unggun, kesunyian menyelimuti tanah Andes. Tak ada nyanyian para pendeta inti, tak ada iringan upacara kematian yang suci seperti layaknya para Sapa Inka sebelumnya. Tubuhnya, yang semestinya dibalsem dan disemayamkan di kuil suci, Coricancha di Cusco kini teronggok tanpa penghormatan. Namun para rakyat tidak melupakan. Di desa-desa tinggi, orang tua berbisik kepada anak-anak mereka, Sapa Inka kita belum mati, ia hanya tertidur. Ia akan kembali seperti inti yang kembali setiap fajar. Dan dari balik bayangan malam banyak yang percaya, arwah Atahualpa menolak pergi. Ia gentayangan di atas puncak Andes, menatap Cusco, tanah leluhur yang belum sempat ia datangi sebagai kaisar sejati. Para jenderal yang berduka dan membalas. Kabar kematian Atahualpa menyebar cepat, lebih cepat dari kuda Spanyol. Di Cusco, para bangsawan yang masih setia bergidik ngeri. Tapi yang lebih berbahaya adalah para jenderal utamanya, Rumiñawi, Calcuchimac, dan Quisquis, yang tak pernah menyerah pada penjajah asing. Rumiñawi, sang jenderal dari utara yang paling setia, membakar kota Quito agar tak jatuh ke tangan Spanyol. Ia melarikan sebagian harta emas dan menjadikannya persembahan kepada arwah Atahualpa. Di pegunungan Langanatis, legenda menyebut ia menyembunyikan emas kerajaan, agar tak satu pun harta Inka jatuh ke tangan penjajah. Calcuchimac ditangkap dan kemudian dibakar hidup-hidup oleh Spanyol, memilih mati dalam diam tanpa mengkhianati sumpah kepada rajanya. Quisquis memimpin perlawanan berdarah-darah di wilayah selatan, menyerang kota demi kota yang sudah diduduki. Ia tak pernah ditangkap dan menurut legenda, menghilang di pegunungan sambil membawa pesan, aku akan kembali saat Sapa Inka bangkit. Bangkitnya boneka dan jatuhnya Cusco. Setelah kematian Atahualpa, Pizarro tahu bahwa untuk menguasai kekaisaran ini, ia membutuhkan simbol. Maka ia mengangkat Manco Inca, salah satu kerabat Atahualpa, sebagai boneka raja. Namun Manco Inca meski awalnya menurut, ternyata menyimpan api pemberontakan di dadanya. Ia melihat bagaimana rakyatnya disiksa, wanita bangsawan dipaksa menjadi selir, dan kuil-kuil suci dijarah emasnya. Maka pada tahun 1536, Manco Inca melancarkan pemberontakan besar, pengepungan Cusco. 10.000 prajurit Inca mengepung kota, membakar dan menghancurkan benteng Spanyol. Selama berbulan-bulan langit Cusco dipenuhi asap dan panah. Tapi pada akhirnya teknologi senjata dan bantuan sekutu lokal membuat perlawanan itu gagal. Manco Inca mundur jauh ke pegunungan dan mendirikan Vilcabamba, kerajaan kecil yang tersembunyi dan menjadi benteng terakhir Inca selama puluhan tahun. Arwah Atahualpa di legenda rakyat. Di banyak cerita rakyat Quechua, Atahualpa menjadi tokoh yang suci dan penuh misteri. Sebagian berkata ia berubah menjadi burung condor putih, terbang di atas Machu Picchu, menjaga tanah leluhurnya. Yang lain berkata ia tidur di dalam gunung, di antara emas yang belum ditemukan, menunggu waktu kebangkitan. Banyak pendeta suku-suku Andes percaya bahwa Atahualpa tidak mati, hanya menghilang sementara. Ia cuma akan kembali suatu hari nanti, bersama pasukan roh-roh leluhur dan para jenderalnya, untuk mengusir penjajah dan membangun kembali kerajaan, kemasan dari selatan ke utara. Peninggalan terakhir, emas, batu, dan doa. Yang tersisa dari Atahualpa bukan hanya cerita. Hingga kini banyak penjelajah, pemburu harta, dan arkeolog mencari harta terpendam Atahualpa di hutan dan gunung Andes. Mereka percaya bahwa sebagian besar emas yang dikumpulkan sebagai tebusan Atahualpa tidak pernah sampai ke tangan Spanyol,
tetapi disembunyikan oleh para pengikutnya. Namun lebih dari harta, peninggalan terbesar sang raja adalah semangat rakyatnya. Bahasa Quechua masih hidup, lagu-lagu Andes masih dinyanyikan. Festival-festival matahari masih digelar setiap inti Raimi, memperingati sang surya dan raja-raja yang dahulu diyakini keturunannya. Penutup, Atahualpa hidup hanya sekitar 30 tahun. Dabili hanya berkuasa selama kurang dari 2 tahun, namun namanya bergema lebih dari setengah milenium. Dia bukan hanya penguasa terakhir Inka, tetapi simbol kehormatan yang tak tunduk, pengorbanan yang tak sia-sia, dan identitas yang tak punah. Di setiap batu besar Cusco, di setiap jalan yang dahulu merupakan keapaknya jalan suci kekaisaran Inka nama, Atahualpa masih bergetar seperti gema dari zaman yang agung. Dan suatu hari, mungkin saat bintang-bintang Andes tersusun sejajar seperti saat kelahirannya, legenda berkata, Atahualpa akan kembali dan matahari Inka akan terbit sekali lagi di atas dunia. Dalam diam aku menatap mereka dan dalam hatiku aku tahu, penjajah yang mengikat tanganku hari ini akan dibicarakan sebagai penghancur. Aku yang dibunuh akan dikenang sebagai raja terakhir dari Tanah Agung. Biarkan mereka mengambil emasku, membakar kuilku, dan menghina para dewaku. Namun mereka tak akan pernah bisa memahami gunung-gunung yang mendidikku, atau langit yang memberiku kekuatan untuk berdiri, bahkan di saat akhir. Kekaisaran bisa runtuh, istana bisa hancur, tapi nama yang lahir dari gunung-gunung tidak akan lenyap. Namaku adalah Atahualpa, dan aku akan tetap hidup di tiap desir angin di punggung Andes.